Isu mengenai perubahan hari kebaktian dari hari Sabat kepada hari Ahad telah lama menjadi bahan perdebatan dalam kalangan umat Kristen. Ramai berhujah bahwa sejak abad kedua, para bapak gereja awal sudah konsisten beribadah pada hari Ahad, dan ini dianggap bukti bahwa Sabat telah ditinggalkan sebagai tradisi Yahudi. Namun kita menekankan bahwa kebenaran Alkitabiah tidak boleh diukur berdasarkan tradisi manusia, tetapi mesti berpandukan firman Tuhan yang tidak berubah. Firman Tuhan mengajar bahwa hukum keempat tentang Sabat adalah sebahagian daripada 10 perintah Allah yang kekal. Hal ini membawa kita ke soalan seterusnya, bukankah bukti sejarah menunjukkan bahwa sejak abad kedua, gereja sudah beribadah pada hari Ahad, seperti yang ditulis oleh Justin Martyr dan Ignatius? Tidakkah ini bermakna Sabat telah digantikan? Memang benar terdapat catatan para bapak gereja, yaitu para pemimpin yang awal, yang menyebut pertemuan pada hari Ahad. Justin Martyr dalam First Apology menulis tentang orang Kristen yang berkumpul pada hari pertama minggu atau Ahad. Namun ini tidak sama dengan penggantian Sabat. Perlu dipahami bahwa perjumpaan pada hari Ahad pada mulanya bukanlah perintah Alkitabiah, tetapi lebih kepada peringatan kebangkitan Kristus. Orang Kristen abad pertama masih memelihara Sabat, seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 13:42 hingga 44 dan juga Kisah Para Rasul 16 ayat 13. Paulus sendiri bukan sahaja orang Yahudi, bahkan bangsa bukan Yahudi sama-sama beribadah pada hari Sabat. Peralihan kepada Ahad berlaku secara berperingkat-peringkat melalui pengaruh tradisi, tekanan politik Rom, dan juga sentimen anti-Yahudi selepas kehancuran Yerusalem. Maka kewujudan ibadah pada hari Ahad tidak membatalkan Sabat. Perintah Allah tetap kekal dan Yesus sendiri berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat." Matius 5 ayat 17. Tradisi manusia tidak boleh sama sekali menggantikan hukum. Kita melihat bahwa pernyataan bapak gereja, yaitu para perintis gereja yang awal, tidak boleh dijadikan dasar utama doktrin. Kebenaran harus ditentukan oleh Alkitab, bukan oleh penulisan selepas para rasul. Bukti sejarah menunjukkan adanya dua amalan yang berjalan serentak, yaitu pemeliharaan Sabat oleh kebanyakan umat dan kebangkitan tradisi Ahad dalam konteks budaya dan politik. Hal ini menegaskan peranan kita sebagai umat akhir zaman untuk kembali kepada asas Alkitabiah. Jika benar Sabat itu kekal, mengapa hampir semua gereja kini beribadah pada hari Ahad? Adakah ini menunjukkan tiada pimpinan Roh Kudus dalam sejarah gereja? Majority tidak semestinya benar di sisi Allah. Yesus sendiri berkata, jalan menuju kehidupan adalah sempit dan sedikit yang menemuinya. Matius 7 ayat 13 hingga 14. Fakta bahwa kebanyakan gereja kini beribadah pada Ahad tidak membuktikan itu adalah kehendak Tuhan. Ia menunjukkan hasil kompromi antara iman Kristen dengan kuasa politik. Sejarah membuktikan bahwa Maharaja Konstantin pada tahun 321 Masehi mengisytiharkan Ahad sebagai hari perhentian rasmi Empire Rome. Gereja kemudian menginstitusikan peraturan ini terutama melalui Council of Laodikia sekitar tahun 364 Masehi yang melarang orang Kristen berehat pada Sabat Yahudi dan mengarahkan mereka menghormati hari Ahad. Ini bukanlah pimpinan Roh Kudus tetapi hasil campur tangan manusia. Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam Wahyu 14 ayat 12, umat akhir zaman dikenali karena menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Oleh itu, umat Tuhan dipanggil untuk kembali kepada kebenaran asal, bukan mengikuti tradisi majority. Dari perbahasan kali ini kita telah melihat bahwa perubahan hari ibadah daripada Sabat ke Ahad bukanlah perintah Alkitab, tetapi hasil tradisi manusia yang berkembang pada abad-abad awal. Jadi para bapak gereja dan kuasa politik hanya mengukuhkan perubahan itu, tapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Sabat kekal sebagai tanda kesetiaan umat kepada Pencipta dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 11 dan juga dalam Yesaya 66 ayat 22 hingga 23.